Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erekrita Febrian Wulantari dan teman saya Aldi Winanto. Kami dari kelompok 10 Tadris Biologi B semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hermeneutika Double Fazlur Rahman. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada biografi Fazlur Rahman, yang kedua pengertian hermeneutika, yang ketiga hermeneutika double movement. Pada poin yang pertama, biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di wilayah Hazarah yang sekarang ini disebut Pakistan. Wilayah ini tepat terletak di barat laut Pakistan. Fazlur Rahman dibesarkan dalam sebuah keluarga religius berbasis mazhab Hanafi. Ia mendapatkan pendidikan agama secara intens dari kedua orang tuanya, sehingga di usia 10 tahun ia mampu menghafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, ia juga sudah terampil dan terbiasa melaksanakan sholat puasa dengan tanpa pernah meninggalkannya. Dari ayahnya, Maulana Shihab Al-Din, ia banyak mendapatkan pendidikan kajian bidang tafsir, hadis, dan fikih. Sedangkan selama bergaul dengan ibunya, Rahman mendapatkan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kebenaran, cinta kasih, dan kesetiaan. Rahman secara formal mengenyam pendidikan menengah di seminar Deoband, India, tempat ayahnya mengabdikan diri. Selanjutnya, ia melanjutkan kuliah di jurusan Ketimuran Universitas Punjab Lahore bidang kajian sastra Arab hingga meraih gelar sarjana dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar masternya dan tamat pada tahun 1942. Setelah 4 tahun kemudian ia melanjutkan studinya di Oxford. Pada tahun 1951, ia berhasil mencapai gelar PhD-nya di bidang filsafat Islam. Disertasinya tentang filsafat Ibnu Sina. Lepas dari Oxford, ia memilih tetap tinggal di Barat dan mengajar filsafat di Durham University antara tahun 1950 sampai dengan 1958. Kemudian ia meninggalkan Durham dan menetapkan bekerja sebagai Associate Professor di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada pada tahun 1961. University Inggris. Di samping itu ia menjadi anggota Advisory Council of Islamic Ideology pemerintah Pakistan. Ia menjadi profesor pada University of California, Los Angeles pada musim semi tahun 1969. Sedangkan pada musim gugur, ia pergi ke University of Chicago sebagai profesor bidang pemikiran Islam. Kemudian pada tahun 1986, ia mendapat anugerah sebagai Harold H. Sweet Distinguished Professor di University of Chicago. Ia menyandang gelar ini sampai ia meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1988 akibat serangan jantung kronis. Adapun beberapa karya monumentalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Avicenna's Psikologi pada tahun 1952. Yang kedua ada Profesi in Islam pada tahun 1958. Yang ketiga ada Avicenna's The Enigma pada tahun 1959. Yang keempat ada Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Yang kelima ada Islam pada tahun 1966. Yang keenam ada The Philosophy of Mulla Sadra pada tahun 1975. Yang ketujuh ada Major Themes
of the Quran pada tahun 1980. Yang terakhir ada Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition pada tahun 1984. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Winanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Erekrita. Kemudian poin yang kedua yaitu pengertian hermeneutika. Pengertian secara sederhana bahwa hermeneutika sebagai sebuah kajian tentang penafsiran atau pemahaman sebuah teks masa lalu sehingga bisa bermakna secara eksistensial pada saat ini. Hermeneutika ini berderivasi dari kata benda Yunani yaitu hermeneia, yang kata kerjanya adalah hermeneuin, yang artinya menafsirkan. Sedangkan secara definitif, diantaranya menurut Pelmer bahwa hermeneutika didefinisikan dengan proses pengubahan sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu. Kemudian menurut Carl E. Breton bahwa hermeneutika adalah ilmu yang merefleksikan bagaimana sebuah kata atau peristiwa dalam budaya dan waktu yang lalu agar bisa dipahami dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi sekarang ini. Kemudian dalam sejarah perkembangannya, hermeneutika dapat dipandang dari 3 sisi yang sekaligus masing-masing bisa diposisikan sebagai konsep dasar. Adapun 3 hal tersebut yaitu teori hermeneutika, yang kedua filsafat hermeneutika, dan yang ketiga yaitu hermeneutika kritis. Kemudian poin yang ketiga yaitu hermeneutika double movement. Hermeneutika double movement merupakan salah satu terapan teori hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Dalam perspektif inilah Rahman secara tegas membedakan antara legal spesifik Al-Quran yang memunculkan aturan, norma, dan hukum-hukum akibat pemaknaan literal Al-Quran dengan ideal moral, yakni ide dasar atau basic ideals Al-Quran yang diturunkan sebagai rahmat alam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan. Ia melihat bahwa perkembangan hukum Islam merupakan pertumbuhan yang positif yang dituntun oleh kebutuhan internal dan mengungkapkan kejeniusan Arab Muslim dalam bentuknya yang paling asli. Tetapi sejak awal pertumbuhannya, fikih memiliki banyak kelemahan. Walaupun dalam berbagai hal, terutama sewaktu Rahman masih hidup, tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang ingin memahami pandangan Al-Quran mengenai Tuhan, manusia, dan masyarakat. Dalam pandangannya sekalipun, teologi atau kalam mengklaim dirinya sebagai pembela hukum. Dalam kenyataannya, dalam berkembang terlepas dari hukum dan dalam aspek tertentu bertentangan dengan dasar-dasarnya. Padahal hal ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama etika Islam, akan melengkapi wacana hukum, politik, dan diskursus penting lainnya dengan konsisten. Dalam rangka mengatasi masalah di atas, Rahman menawarkan cara baru dalam penafsiran agama yang menekankan perlunya tujuan dan ideal moral atau etika Al-Quran, karena pada dasarnya semangat dasar diturunkan Al-Quran adalah semangat moral. Disinilah tampak dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran, Rahman lebih menekankan ideal moral dan yang bersifat nilai-nilai moralitas yang universal dibandingkan legal spesifik yang memuat norma dan hukum-hukum yang bagi Rahman bersifat meruang waktu. Dalam perspektif inilah, maka implikasi yang dimunculkan terutama tak kalah menafsirkan ayat-ayat bernuansa hukum dengan berpayung rumusan hermeneutika Rahman ini. Maka justru yang dikedepankan bukan berhenti pada perolehan kepastian hukum sebuah masalah yang terkandung dalam ayat, tetapi justru pada tujuan moral sosial umum yang ditonjolkan dari pemahaman ayat tersebut. Baik, mungkin itu
saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.